Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita tetap panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk belajar bersama-sama memahami metodologi studi Islam. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dan memberikan kita pandangan kecil untuk belajar dan mempraktekkan dalam setiap aktivitas kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk memperhatikan dalam presentasi kita, saya dengan Mas Rosidin selaku editor dari PPT ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada pengantar studi Islam. Mari kita mulai dari pengertian studi Islam. Studi Islam di sini secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Arab. Mungkin secara lisan yang kita lihat dari slide ini dibacanya dirasah Islamnya. Tapi mungkin menurut saya dari akar bahasa Arab darasa yadrosu yaitu belajar. Mungkin bacanya dirasah Islamnya. Monggo teman-teman koreksi. Sedangkan studi Islam di barat lebih banyak dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologi tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam tersebut, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Setelah sedikit kita mengetahui pengertian studi Islam, kita melangkah ke dalam pembahasan yang ketiga Islam, yaitu kita mengambil signifikansi poin yang pertama, umat Islam saat ini ada beberapa poin problematik. Yang pertama, dan bagaimana mengubah pemahaman dan penghayatan keislaman muslim berada pada masa yang lemah dalam segala aspek, secara khusus tersebut dan secara umum kehidupan sosial beragama. Poin yang kedua, yang mana harus sifat dengan dunia inklusifisme yang serba praktis dan kurung khusus atau yang khusus. Poin yang kedua, umat Islam diubah menjadi universal, peradabannya berada dalam universalisme atau secara umum bagaimana dan yaitu agama yang tidak mengabaikan nilai-nilai perkembangan spiritualitas telah dan kemanusiaan, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan diwahyukan untuk manusia itu. Poin yang ketiga, teks telah melahirkan suatu komunitas yang mampu melakukan perbaikan secara intern maupun dunia tampak secara luar, secara dalam dan secara sistem dari luar saling memiliki ketergantungan. Poin yang keempat, oleh melahirkan masyarakat yang toleran, manusia tentunya membutuhkan sebuah aturan dalam wacana pluralitas agama dan norma, dan mampu memahami Islam yang dapat diterima secara normatif universal atau semua bangsa. Melangkah ke pembahasan yang terakhir, yaitu tujuan studi Islam. Kita memiliki 4 poin. Poin yang pertama adalah tujuan untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam.
Karena Allah menurunkan agama sebagai alat untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran agama Islam telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan akal pikiran dan budi daya serap beragama. Poin yang kedua, untuk mempelajari, tujuannya untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah agama itu. Lanjut, poin ketiga dari tujuan studi Islam. Poin ketiga yaitu tujuannya untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis yaitu bergelombang, tidak statis lurus saja, dinamis bergelombang, ada atas ada bawah. Agama Islam sebagai agama samawi terakhir membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia. Poin yang keempat, poin yang terakhir dalam tujuan mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana membimbing dan mengarahkan untuk mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman sekarang, zaman modern. Tak terasa kita sampai slide penutup. Itulah sekilas pembahasan tentang pengantar studi Islam. Ada kiranya kami memohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun dalam konteks pembahasan dan penyampaian. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang haus akan ilmu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.